perwujudan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang dimana yuninya ini bentuknya seperti alat kelamin wanita. Di tengahnya ada lubang kecil. Dahulu lubang itu dijadikan tempat alat menumbuk makanan-makanan bumbu khas Cirebon yang lebih dikenal dengan sebutan terasi. Ya Pak, kenapa terasi Cirebon ini? Karena mayoritas Cirebon ini banyak nelayan. Cirebon dekat dengan laut, pencari udang. Makanya Cirebon ini artinya dalam bahasa Sunda, si itu air. Rebon ini artinya udang. Air udang artinya di sini. Nama lain dari Cirebon pada masa kemasan yang bertata sempat berganti nama dengan sebutan Gerage. Di sini ada mallnya, Gerage Mall. Ada hotelnya Gerage Sangkan. Gerage itu artinya negara gede. Karena Cirebon memiliki wilayah kekuasaannya dari ujung Jakarta, Banten, Lampung, Banyumas, Malang, Tegal, masuk wilayah kerajaan Cirebon. Hingga saat ini, Keraton Kasepuhan masih dipimpin seorang raja yang bernama Sultan Sepuh Lukman Julkaidin, yang usia beliau masih relatif muda, di bawah 30 tahun. Beliau bertempat tinggal di dalam istananya, yang nanti insya Allah kita sama-sama berkunjung ke tempat tinggal rajanya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam istana, barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas, monggo ditanyakan dulu di sini. Ada pertanyaan? Ketika tadi mengatakan Sepuh Julhijjah dibunyikan Gong sekaten. Itu dibunyikannya di mana? Di kompleks yang ada di sini Pak, di Mande Karsmet. Oh. Iya, itu akan dihias dengan daun-daunan berupa daun beringin, di mana sebagai hiasan untuk menyambutnya Sultan sehabis melaksanakan sholat itu. Itu sebagai simbol bahwa raja itu tidak boleh sombong kepada rakyatnya, harus dapat berbaur dengan rakyatnya. Ya sampai ke sana pun keturunannya pun masih bisa temui. Masih kita insya Allah buat rombongan Pak Ustadz bersama jamaah semuanya, semoga kita bisa diizinkan bisa bertemu dengan Gusti Pangeran Sepuhnya semuanya di sini. Tapi mohon maaf kalau bisa minta foto bareng untuk kenang-kenangan semuanya. Ya, izin Pak Ustadz? Iya. Oke, monggo kita dari sini jalan-jalan lagi untuk bersiap patung menuju ke istananya. Dipersilakan. Dan Yoni, batu ini yang menyimbolkan laki-laki dan perempuan, ini merupakan simbol dari kesuburan kaum perempuan. Yang konon apabila masyarakat sudah menikah, mohon maaf belum punya keturunan, kalau kita duduk sini sambil munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan Fatihah, insya Allah akan diberikan keturunan. Tetapi kita luruskan di sini, kita beragama Islam tidak boleh percaya kepada batu, dan percaya pada batu musyrik nantinya. Gitu. Kita lanjut ke bagian dalam. Kita ini terdapat dua pendopo, yang di samping kanan ini ada pendopo yang dikenal namanya Pengada, dan di samping ini ada Wanowati, tempat tinggalnya dahulu cucu dari Sunan Gunung Jati, anak dari Fathaillah. Dan sekarang sudah tidak digunakan, kita akan masuk di pintu yang lebih dikenal dengan namanya Gapura Lonceng. Pak, mungkin apa Gapura Lonceng ini dinamakannya karena Gapura ini makanya bisa berubah-ubah. Kita bisa buktikan sama-sama nanti di sini. Monggo kita dilanjut sebelah sini. Semuanya. Zaman Sunan Gunung Jati hingga zaman penjajahan kolonial Belanda ada semua, dari masyarakat pun ada semuanya di sini. Yang di depan kita ini terdapat senjata kujang yang merupakan peninggalan dari salah satu pajajaran. Semua senjata-senjata yang sudah masuk dalam gedung museum ini 1 tahun sekali pasti ada proses pencuciannya, namanya jamasan. Kamu sih? Gimana? Ada yang dulu? Enggak ada. Ya, semuanya dicuci semuanya, Ibu. Dibenarkan di mana cucinya itu akan menjelang bulan Maulid Nabi. Lalu di samping bak ini, Pak Haji, ini ada salah satu peti-peti. Ada peti yang lebih dikenal, peti ini berasal dari negeri Mesir. Ini adalah bawaan dari istri Sunan Gunung Jati, Ibunda Sunan Gunung Jati, yang bernama Dimas Larasantang, adik dari Pangeran Kualang Sungsang. Ini untuk tempat menyimpan busana pakaian, dan di samping ini dari negeri Cina. Karena Sunan Gunung Jati ini ada salah satu istrinya dari negeri Cina yang bernama Putri Ongtinio. Nah, Putri Ongtinio ini adalah Putri Kaisar Yonglao yang merupakan keturunan dari zaman dinasti Ming. Di sini boleh bawa kamera, mau foto-foto nggak apa-apa, bebas kalau di museum ini. Mas, kalau nanya itu kujang yang di belakang tadi itu asli? Itu asli semua. Jadi yang ada di bagian depan ini asli semua. Yang dimana 1 bulan sekali juga ada proses pencucian, hanya membersihkan saja buat cuci. Nah, 19 itu bagian belakang, Pak. Iya, jadi beda dengan yang di depan ini. Kalau yang di depan itu di zaman Galuh Pakuan, zaman Pajajaran, zaman Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Contoh di sini juga ada ukiran yang dibuat pada tahun 1510. Ukiran namanya ukiran dari Mantingan yang menggambarkan peradaban kitab suci Kama Sutra dari India. Ini menggambarkan tata cara seorang suami istri berhubungan badan. Dan ini adalah ikon kita, ikon kereta. Kereta ini yang ditariknya tidak menggunakan kuda, tapi ditariknya dengan menggunakan 4 ekor kerbau albino ataupun kerbau bule. Kereta ini dikenal namanya Singa Barong, yang artinya singarani bareng-bareng, yang memberikan itu bersama-sama. Hanya boleh dinaiki oleh sultannya saja.
untuk permaisuri raja, putra raja tidak boleh menggunakan kereta ini. Terakhir digunakan tahun 1942 sudah tidak boleh dipergunakan. Tahun 1995 dibuatkan replika kereta yang ditempatkan di belakang gedung kereta. Nanti kita ke sana juga. Cuma kita nggak bisa foto bareng dengan keretanya karena ditutup oleh kaca. Dikarenakan kenapa banyak yang memegang kereta ini? Banyak yang sugesti dipegang kodok atau dipegang itu nggak berkali salah. Sebenarnya kalau dipegang terus hancur karena tangan manusia ini mengandung keringat yang mengandung garam biasanya di situ. Nah, kita lanjut sebelah sini. Sunan Gunung Jati ini ada salah satu istrinya dari negeri Banten yang bernama Dimas Kaum Anten. Menurunnya seorang raja yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Maulana Hasanuddin. Dan itu gamelan sekapen yang insya Allah minggu depan akan dibunyikan, Pak. Yang diperlukan seperti itu. Itu akan dibawa seperangkat ini ke depan untuk menyambut Sultan sambil melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Di samping ini ada gamelan Megamendung. Gamelan ini fungsinya sebagai tempat pemanggilan hujan saja. Dan di samping ini ada peti-peti untuk menyimpan wayang. Wayang terkenal itu adalah wayang kulit kalau di Cirebon. Kalau di Cirebon tidak boleh menggunakan wayang golek, pamali gadanya. Alasannya kenapa wayang golek tidak boleh dipantaskan di tanah keraton di sini? Karena bila dipentaskan pasti terkena bala, tulah, kena musibah. Untuk mengganti wayang golek itu menggantikan wayang kulit. Alasannya wayang golek tidak boleh dipentaskan karena kurang sopan kalau dipentaskan, Pak. Kalau dipentaskan dari menyodok dari bawah. Nah, makanya bisa larang kiri. Di mana lukisan ini kalau diperhatikan dari depan, buat ibu-ibu bapak semuanya, diperhatikan dari depan lukisan ini tampak lebih pendek orangnya. Raja ini pendek. Matanya lurus menghadap ke depan, ibu jari juga ini lurus menghadap ke depan. Tetapi kalau bapak ibu melihatnya dari sisi sebelah timur, postur tubuh yang tadinya pendek akan lebih ramping, lebih tinggi, matanya yang tadi menghadap ke depan akan menghadap ke samping juga. Boleh dibuktikan sekarang ini. Gimana ibu, ada perubahan nggak nih? Ada perubahan, ada. Jadi jangkuk. Yakin menghadap ke kiri ya? Kita menghadapnya dari sebelah saya, di sini. Boleh dicoba, silakan. Gimana? Ada perubahan nggak nih? Ada. Betul Bu ya? Ya, Berubah lagi ya. Ini lukisan yang dibuat oleh masyarakat dari Sunda, dari Garut yang bernama Ridho. Kita orang Sunda bangga ini. Punya raja, punya kerajaan yang tidak pernah terjajah oleh kerajaan manapun itu. Leluhur ibu dari Tasik juga ini merupakan satu keturunan dari Prabu Siliwangi. Sekalipun kita melihat dari bawah, mata pun akan menghadap ke bawah juga Bu. Mungkin ada ibu-ibu yang memiliki indra keenam ataupun kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, konon bisa langsung interaksi dengan Prabu Siliwangi. Betul atau tidak? Wallahu bisa. Yang penting kita ini hanya menghormati, mengagumi bahwa ini adalah gambaran dari Raja Sunda. Itu. Raja Pajajaran, ayah anda juga dari Raden Kian Santang. Ini pusat di sini semua. Itu boleh difoto di sini. Raja ada beberapa orang dan ini ada kereta Sultan. Kereta ini yang dibuat tahun 1995 yang lalu, yang dipergunakan dalam rangka acara Festival Keraton se-Indonesia. Itu. Jadi replika yang ada di depan. Nah, yang replika yang ada di depan. Silakan. Ataupun tanggal 1 Suro, masyarakat memberikan kepada pihak keraton dikarenakan kenapa Bapak? Karena sejati ini memiliki fondasi. Khori. Kalau tidak mampu dirawat, lebih baik diserahkan kepada pihak keraton. Gitu. Nah, kita lanjut sebelah sini. Adalah tengkorak, salah satu tengkorak hasil buruan sultan-sultan terdahulu. Karena sultan juga suka berburu, makanya kalau kita melihat di rumah-rumah orang ada tengkorak-tengkorak di depan rumah, itu berarti leluhur kita suka berburu. Kalau tengkorak buaya putih ini merupakan fosil tengkorak buaya putih adalah hasil buruan sultan-sultan terdahulu, dan di mana ada mitos yang mengatakan konon apabila itu adalah jelmaan anak seorang raja yang dikutuk menjadi seekor buaya. Dikarenakan kenapa? Konon disuruh makan, dia tidak mau makan sambil duduk tengkurap, disuruh makan, dia tidak mau makan sambil gimana lah gitu ya, nakal. Akhirnya raja mengucapkan kata kurang pantas, kamu makan sambil dudukan, kamu mirip seperti buaya saja. Gelonsoran menjadi seekor buaya. Tahun 97 yang lalu ada anak kecil yang difoto di bagian dalam istana, itu ketika difoto ada buaya lagi terbang. Iya, jadi orang alam gaib itu memang ada. Dan ini ada tombak-tombak untuk berperang, dan ini adalah tebus dari Banten. Kalau batu ini adalah batu bandil yang digunakan untuk acara ketapel, Pak. Kita lemparkan. Kalau dulu mah ketapel, sekarang ketapel bentuknya bercabang. Dilempar harnas. Ini baju yang beratnya. Ini baju beratnya kurang lebih 4 sampai 5 kilo satu baju. Ini hasil rampasan dari bangsa
Eropa dan bahasa Portugis ketika Fathaila merebut Sunda Kelapa. Dan di mana Fathaila ini yang kita kenal bukanlah Sunan Gunung Jati, beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati yang merebut Sunda Kelapa, mendapat gelar dengan gelarnya Pangeran Jayakarta. Kotanya dikenal dengan sebutan Kota Jakarta sekarang ini. Itu. Dan di samping ini, Mas, ya, ini semuanya berapa biji atau berapa baju? ini diperkirakan di atas ada 40 baju Pak ya. Tapi sayang untuk busana sananya itu nggak ada. Hancur. Yang tersisa yang terselamatkan adalah baju-baju saja. Tapi saya yakin ini beratnya tidak 4-5 kilo. Karena saya pernah membawa ini Pak. Ini baju pasukan Portugis atau? Portugis, bukan dari Jawa Pak ya. Oh, iya. Karena Jawa belum bisa menciptakan baju seperti ini. Jadi dirampas. Dirampas ketika Fathaila merebut Sunda Kelapa, itu hasil rampasannya berupa baju-baju dan pedang-pedang yang tadi kita lihat. Oh, iya. Itu. Dan di samping ini ada meja kursi model-model Eropa yang bahannya ini kayunya terbuat dari kayu sorghum. Nah ini Bapak Ibu, tombak-tombak inilah yang digunakan mencuci sedangkan pengeluaran. Walaupun tombak-tombak ini sudah tidak dipergunakan, coba kalau kita tersobek sedikit aja ini racun sangat tajam, lama hidupnya, gitu. Nah ini ada patung Trimurti Dewa Wisnu. Di bawah ini ada buah majak yang menjelaskan sejarah kisah Majapahit. Di sini ada etem, kata orang Sunda etemnya. Artinya pemandi, ani-ani kalau bahasa Indonesia ya bang. Ini boboko. Boboko ini untuk menghangatkan nasi, namanya sekarang kita magicom. Iya. Ini ada buah kelapa namanya kelapa janji. Dan di sini ada tulisannya hampir aja. Di bawah ini ada busana anak-anak aja. Ini Pak ada baca dari sutra di bawah pada tahun 18. Nanti coba kita ketemu dengan pengenalan. Ini ada patung karbon dan bahasa Pak. Kelapa. Kita ke istananya Bapak Ibu.